Silakan Pak Yakub. Ya, ya terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Pak Sunandar, Pak Agus, Pak Urip, Pak Suheri, dan Bapak Ibu narasumber serta peserta webinar. Di sesi terakhir akuntansi, dan itu memang cocok kalau akuntansi taruhnya di akhir, jangan di depan. Kalau nanti ditaruh di depan, nanti Bapak Ibu jadi kaku, seolah-olah nanti membatasi. Bapak Ibu kreasi dulu, create produk segala macam, nanti akuntansinya seperti apa kita sampaikan di akhir. Nah, untuk akuntansi, kalau kita lihat perkembangan standar akuntansi keuangan, mulai dari tahun 73 itu diinisiasi oleh pemerintah berbarengan dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan pasar modal, sehingga di tahun 73 keluar prinsip akuntansi Indonesia yang merupakan adopsi dari Generally Accepted Accounting Principle yang ada di US. Kemudian dalam perkembangannya prinsip akuntansi Indonesia ini kemudian terus mengalami perubahan dan dilakukan revisi di tahun 1984 muncullah PAI, Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 84. Mungkin di next slide. Terus next. Ya. Nah, ini dari 73 keluar prinsip akuntansi Indonesia pertama kali, kemudian tahun 84 dilakukan revisi. Nah, kemudian tahun 94 oleh IAI diubah dari prinsip akuntansi Indonesia menjadi standar akuntansi keuangan. Yang kalau prinsip akuntansi Indonesia bukunya tipis, beberapa puluh halaman. Ketika sudah diubah menjadi standar akuntansi keuangan, beranjak menjadi ratusan halaman. Nah, tahun 94 keluar standar akuntansi keuangan yang sebagian besar pada waktu itu sudah mengacu ke IAS, ke International Accounting Standard, yang dikeluarkan oleh waktu itu namanya masih IAS, International Accounting Standard Committee, yang ada di London di Inggris. Nah, kalau itu secara umum, nah sehingga kalau kita lihat di sini, pengembangan standar akuntansi keuangan itu merupakan prasyarat dari pengembangan pasar modal. Tanpa adanya standar akuntansi keuangan, tanpa adanya standar bagi emiten untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pasar modal, tentunya ini tidak akan ada informasi yang sifatnya standar yang bisa digunakan oleh investor ketika melakukan transaksi di pasar modal. Sehingga standar akuntansi keuangan itu harus ada kalau kita mau mengembangkan pasar modal. Dan ini terjadi di Indonesia ketika pemerintah tahun 73 lewat Badan Pembina Pasar Uang dan Modal dibentuk panitia penghimpun bahan-bahan dan struktur dari pada GAAP dan GAAP. Nah, dalam perkembangannya next. Dalam perkembangannya kalau kita lihat standar akuntansi keuangan ada beberapa kali perubahan di sampai tahun 2011. Standar akuntansi keuangan baik itu perusahaan kecil, perusahaan besar, konglomerat standarnya sama, dari toko kelontong sampai konglomerat menggunakan standar akuntansi yang sama, SAK. Nah, di tahun 2011 keluar SAK etap, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian lanjut di tahun 2017 ada selain SAK etap dan SAK juga ada SAK MKM, standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini secara umum gambaran perkembangan standar akuntansi keuangan. Nah, kita masuk apa sih standar akuntansi keuangan yang digunakan di pasar modal. Di pasar modal, next slide. Kita mengacu ke IFRS, ke International Financial Reporting Standards, di mana konvergensi IFRS dilakukan penyampaian kepada public announcement pada tanggal 8 Desember tahun 2008.
bahwa nanti standar akuntansi keuangan akan mengacu ke IFRS, ke International Financial Reporting Standards. Nah, salah satu pertimbangan untuk menggunakan IFRS sebagai dasar, sebagai acuan dari standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia adalah untuk menciptakan efisiensi di pasar modal. Karena standar akuntansi keuangan berlaku secara internasional IFRS ini digunakan di hampir seluruh negara, ratusan negara yang sudah menggunakan IFRS, sehingga ini akan memfasilitasi investor baik dari luar ketika mau investasi di pasar modal di Indonesia maupun investor di Indonesia ketika dia mau melakukan investasi ke luar negeri. Dengan menggunakan bahasa bisnis yang sama, laporan keuangan yang sama dengan dasar yang sama, maka itu akan menciptakan informasi yang lebih efisien sehingga bagi investor untuk melakukan investasi menjadi lebih memudahkan. Nah, konvergensi IFRS ini pertama kali diterapkan secara full di 1 Januari tahun 2012, sehingga di 1 Januari tahun 2012 standar akuntansi keuangan yang berlaku yang diterapkan di Indonesia itu setara dengan IFRS tahun 2009, sehingga kita gap-nya adalah 3 tahun ya. Itu gap mulai di 2012 sampai tahun 2015. Nah, sejak tahun 2015 sampai sekarang, gap tadi dikurangi menjadi hanya 1 tahun, sehingga standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini itu setara dengan IFRS yang berlaku 1 tahun sebelumnya. Itu gap-nya tetap dijaga dengan beberapa pengecualian, salah satunya adalah untuk akuntansi untuk instrumen keuangan PSL1 yang akan nanti saya sampaikan. Next slide. Kalau kita lihat secara overall dari SAK dan IFRS, kita saat ini sudah mengadopsi 42 dari 45 standar akuntansi keuangan IFRS. 2 standar belum diadopsi, 1 terkait dengan first time adoption, dan ini baru nanti akan diadopsi kalau kita sudah full adoption dari IFRS. Kemudian ada juga 1 IFRS yang saat ini belum berlaku efektif, yang sedang juga dilakukan proses adopsi, itu IFRS 17 tentang insurance contracts yang akan berlaku dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga dalam beberapa tahun ke depan, Bapak Ibu yang bergerak di bidang asuransi sudah siap-siap melakukan perubahan yang sangat signifikan dalam bentuk pelaporannya, sehingga nanti Bapak Ibu sebagai investor perusahaan asuransi juga harus aware bahwa akan ada perubahan karena ini dampaknya sangat signifikan, akan ada perubahan di tampilan laba rugi, profit or loss dari perusahaan asuransi, terutama untuk asuransi yang long term contract, terutama untuk asuransi life insurance. Nah, next slide. Nah, bagaimana perlakuan akuntansi untuk transaksi PME? Nah, ada PSA 471 yang akan menjadi dasar bagaimana pencatatan akuntansi yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Heru dari Mansek, bagaimana perlakuan akuntansi dari transaksi PME ini. Next slide. Nah, kalau kita lihat standar akuntansi untuk instrumen keuangan, ini awalnya diadopsi dari US GAAP, ada FSAS 111, diadopsi menjadi PSAK 50, akuntansi investasi efek tertentu, kemudian SFAS 133, diadopsi menjadi PSAK 55, akuntansi instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai. Sehingga kalau Bapak Ibu saat ini mungkin kalau membaca laporan keuangan melihat ada namanya OCI, Other Comprehensive Income, nah itu sudah ada di PSAK 55 tahun 99 ketika ada perusahaan melakukan transaksi derivatif dan tujuannya adalah untuk hedging. Nah, kemudian di tahun 2006 berbarengan dengan sebelum kita melakukan converge ke IFRS, sudah diadopsi 2 standar akuntansi keuangan yang terkait dengan instrumen keuangan, yaitu IAS 32, Financial Instrument Presentation and Disclosure, ini diadopsi menjadi PSAK 50, dan IAS 39, Financial Instrument Recognition and Measurement, diadopsi menjadi PSAK 55 di tahun 2006. Nah, kedua PSAK ini awalnya berlaku tahun 2009, tapi kemudian karena ada perlu kesiapan, terutama dari perbankan,
kemudian diundur 1 tahun berlaku efektif di tahun 2010. Nah, dalam perkembangannya PSAK 50 ini kemudian dipecah menjadi 2 berbarengan dengan pemecahan yang dilakukan di IFRS. Untuk PSAK 50 mengatur mengenai penyajian, PSAK 60 mengatur mengenai pengungkapan atau disclosure. Nah, perubahan paling besar itu terjadi tahun 2017 ketika IAI Indonesia mengadopsi IFRS 9 Financial Instrument menjadi PSAK 71 yang saat ini PSAK tersebut sudah belum efektif di tahun 2020. Nah, ini adalah satu standar yang relevan terkait dengan transaksi PME. Bagaimana transaksi PME, karena ini adalah transaksi yang terkait dengan instrumen keuangan, berarti kita akan mengacu melihat bagaimana pelaporan akuntansi dalam PSAK yang terutama PSAK terkait dengan instrumen keuangan. Sehingga di sini ada 3 standar akuntansi keuangan nanti yang relevan untuk Bapak Ibu, bagaimana melakukan, membukukan, mencatat transaksi PME, baik dari sisi lender maupun dari sisi borrower. Ada PSAK 71, PSAK 71 itu terkait dengan instrumen keuangan, fokusnya ke aspek pengakuan dan pengukuran. Kemudian PSAK 50, instrumen keuangan untuk penyajian, dan PSAK 60 untuk pengungkapan dari instrumen keuangan. Sehingga ada 3 standar nanti yang Bapak Ibu harus terapkan terkait dengan transaksi PME ini. Nah, secara spesifik kalau kita lihat next slide, di standar akuntansi keuangan itu mengatur 4 hal, recognition, pengakuan, kemudian measurement, pengukuran, presentation, penyajian, dan disclosure, pengungkapan. Semua standar akuntansi keuangan itu mengatur keempat hal ini. Recognition, measurement, presentation, disclosure, measurement, presentation, and disclosure. Nah, di tahun 2020 ini keluar PSAK 71 yang sudah berlaku efektif tahun 2020. Nah, ada PSAK 71 itu mengubah secara fundamental 3 hal terkait dengan aspek measurement. Itu masalah impairment metodologi, kalau di bank dikenal sebagai CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai atau impairment. Kalau di perusahaan biasa kita kenal sebagai PPA atau dulu namanya PPAP, penyisihan piutang dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yang mengalami perubahan di tahun 2020 ini adalah klasifikasi dan pengukuran, classification and measurement. Ini banyak terdampak ketika perusahaan Bapak Ibu sebagai investor banyak pegang marketable securities, bagaimana klasifikasinya. Nah, ini perubahan terjadi tahun 2020 terkait dengan aspek klasifikasi dan pengukuran. Kemudian PSAK 71 juga mengubah mengenai hedge accounting ketika nanti Bapak Ibu melakukan transaksi derivatif dan tujuannya untuk hedging. Ini ada pengaturan baru dalam PSAK 71 terkait dengan akuntansi lindung nilai atau hedge accounting. Nah, terkait dengan PME, isunya itu lebih banyak terkait dengan aspek recognition and derecognition, mengenai pengakuan dan pengertian pengakuan. Pertanyaan isu utamanya, apakah ketika lender meminjamkan efeknya kepada borrower, maka efek tadi itu sudah keluar, sudah di-recognize dari laporan keuangan lender atau tetap stay di laporan keuangan lender. Itu isu utamanya. Nah, isu ini muncul sama dengan isu ketika Bapak Ibu melakukan transaksi repo, repurchase agreement. Ketika ada penjualan di first leg, kemudian nanti di barang yang sama, saham yang sama atau obligasi yang sama nanti akan dibeli kembali di second leg. Nah, pertanyaannya, dalam periode first leg sama second leg, ini obligasi saham yang dijadikan dasar untuk melakukan transaksi repo itu dicatat di mana? Di seller atau sudah berpindah ke buyer? Di penjual atau sudah berpindah ke pembeli dalam transaksi repo? Ini juga sama kasusnya. Ketika lender meminjamkan efeknya kepada borrower, nah
dari awal transaksi nanti pada saat settlement di akhir transaksi, nah apakah sahamnya dalam konteks transaksi PME di KPI, apakah sahamnya ini beralih dari laporan keuangan lender masuk ke laporan keuangan borrower, ataukah saham tersebut masih ada di laporan keuangan lender. Kita berbicara mengenai laporan keuangan, kita tidak berbicara mengenai bagaimana ketentuan dari sisi legal. Nah, masuk ke next slide. Nah, ini isu mengenai penghentian pengakuan, derecognition. Di dalam akuntansi, untuk penghentian pengakuan, aset dan liabilitas itu menggunakan dua konsep yang berbeda. Kalau liabilitas, saya punya utang, perusahaan punya utang. Apakah saya akan mengakhiri utang ini keluar dari laporan keuangan? Simpel, lihat apakah secara hukum kewajiban saya itu sudah berakhir atau enggak. Simpelnya seperti itu. Berarti fokusnya ke hukum, ke legal aspek. Kalau secara hukum kewajiban saya sudah hilang, sudah expire, sudah kedaluarsa, maka secara akuntansi maka kewajiban tadi akan hilang, istilahnya akan mengalami derecognition, penghentian pengakuan. Nah, ini berbeda untuk aset keuangan. Transaksi aset keuangan di dalam PSAK 55 kemudian diambil, dipindahkan ke dalam PSAK 71 untuk penghentian pengakuan, konsepnya tetap sama. Sehingga dari tahun 2010 sampai sekarang konsep penghentian pengakuan dalam standar akuntansi keuangan sama. Untuk aset keuangan, saham, obligasi, ketika ada transaksi pelepasan, transaksi repo, transaksi PME, apakah ini dibukukan di mana? Tetap di lender atau sudah pindah ke borrower. Nah, akuntansi untuk aset keuangan menggunakan substansi ekonomi, substance of the form. Beda dengan yang liabilitas keuangan. Kalau liabilitas keuangan lebih banyak terlihat ke legalnya, lebih lihat ke formnya. Nah, kalau aset lebih ke substansinya. Nah, dua konsep yang dipakai di dalam akuntansi penghentian pengakuan aset keuangan adalah risk and reward, itu yang pertama, kemudian kedua adalah kontrol. Secara akuntansi, ketika Bapak Ibu melakukan transaksi PME, pertanyaannya, apakah risiko dan manfaat dari efek yang dipinjamkan masih ada di lender atau sudah berpindah ke borrower? Itu yang aspek yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi kontrol, kendali. Dari kendali. Nah, ini digabungkan dalam dua aspek ini. Sehingga kalau kita lihat di next slide. Nah, di dalam PSAK 72 di paragraf PP 325 dinyatakan bahwa contoh entitas yang secara substansi mempertahankan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset, yang huruf D adalah kesepakatan peminjaman efek. Sehingga dalam PSAK 72, ketika lender meminjamkan efek kepada borrower, maka efek tadi harus tetap dicatat di laporan keuangan lender. Borrower tidak boleh mencatat. Karena kenapa? Karena secara substansi, risk and reward dari efek tadi masih ada di lender. Ya. Kemudian ini dijelaskan lebih lanjut di next slide. Nanti kalau borrower itu bisa mengalihkan efek yang dipinjam tadi, maka Bapak Ibu sebagai lender harus mereklas aset yang dipinjam tadi menjadi katakanlah di satu heading tersendiri, satu akun tersendiri, namanya aset yang dipinjamkan atau aset yang dipinjamkan itu salah satu, sehingga dipisahkan mana aset yang masih tidak dipinjamkan, efek yang tidak dipinjamkan dengan efek yang dipinjamkan. Secara penyajian nanti harus dipisahkan. Kemudian disclosure-nya seperti apa? Ini diatur dalam PSAK 60, next slide. Nah, ini Bapak Ibu harus membuat suatu disclosure
sehingga pengguna laporan keuangan itu memahami hubungan antara aset keuangan yang dialihkan secara keseluruhan yang tidak dihentikan pengakuannya dan liabilitas yang terkait. Sehingga dan ini beberapa item yang perlu didisclose, sifat asetnya, sifat risiko dan yang lainnya ini diatur dalam PSAK 60 paragraf 42D. Itu mungkin gambaran dari sisi akuntansi mengenai bagaimana aspek akuntansi dari transaksi PME ini. Nah, terakhir, next slide. Bagaimana kalau fail atau default? Nah, kalau dalam konteks PME yang di KPE, kan ada mekanisme, ada agunan. Agunan ini ketika borrower default tidak bisa menyerahkan efek yang dipinjam pada akhir perjanjian, maka agunan ini akan digunakan untuk buy-in. Nah, probabilitasnya dua. Buy ini berhasil, kalau berhasil berarti nanti KPI lewat broker, lewat security nanti akan beli dari market, kemudian diserahkan kepada lender. Nah, bagaimana kalau gagal? Kalau gagal, tentunya berarti nanti KPI atau pihak ini akan menyerahkan dana kompensasi ke lender. Nah, ketika terjadi kegagalan penyerahan efek, kemudian lender terimanya cash, ya berarti pada saat itu lender akan mengakui ini sebagai penjualan true sale. Penjualan sehingga laporan keuangan, dalam laporan keuangan lender, dia akan mengakui profit or loss dari transaksi penjualan efek yang dipinjamkan tersebut. Itu Bu Dewi, bagaimana akuntansi, perspektif akuntansi terhadap transaksi PME yang dijalankan oleh KPI. Demikian dari saya serahkan kembali ke Bu Dewi. Terima kasih. Baik.